Anda kembali di Metro Siang pemirsa, tahapan penyelenggaraan pemilu sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk melanjutkan tahapan pemilu atau pilkada di tengah pandemi. Lantas bagaimana teknis pelaksananya serta apa temuan Bawaslu terkait dengan indeks kerawanan pemilu untuk diantisipasi pada tahun ini? Kita simak faktanya berikut ini. Kita akan lihat pertama bahwa mengacu pada pernyataan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi yang menyatakan bahwa tahapan pilkada ini bisa kembali dilakukan setelah ditekannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dengan perhitungan hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Maka tahapan bisa dimulai pada 6 Juni 2020 pada proyeksi awalnya. Dan kemudian kita lihat untuk saat ini tahapan yang paling dekat bisa dilakukan adalah tahapan verifikasi faktual dukungan bagi calon perseorangan yakni pada 24 Juni 2020. Itu tahapan ini juga dilakukan bersama dengan koordinasi tentunya dengan Bawaslu, KPU dengan Bawaslu. Dengan adanya rancangan tahapan ini dapat digunakan untuk peserta, tim sukses peserta hingga pendukung untuk mempersiapkan diri sehingga setiap tahapannya dapat terselenggara dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan tentunya sesuai dengan tim gugus tugas yang saat ini tengah bertugas. Dan kemudian untuk tahap rekapitulasi dan penghitungan suara akan dimulai pada 9 Desember sampai dengan 26 Desember 2020. Berikutnya kita akan lihat mana saja provinsi, kabupaten, kota yang akan menyelenggarakan pilkada tahun 2020. Provinsi ada 9 dimulai dari Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Dan terdapat 224 kabupaten dan 37 kota. Kota mana saja seperti misalnya Kota Medan, Sibolga, Semarang, Magelang, Surabaya, Palu, dan juga kota-kota lain. Sementara kabupaten seperti Kabupaten Toba, Samosir, Nias, Solok, Sukabumi, Sleman, dan juga lainnya. Berikutnya kita akan lihat lagi. Memang kita lihat KPU ini sebelumnya memang menunda pilkada serentak karena pandemi COVID-19. Namun dengan diterbitkannya Perpu, dijadikanlah landasan hukum untuk menggelar kembali pemilu daerah setempat. Saya kutip pernyataan dari Komisioner KPU Ilham Saputra yang menyebutkan, meski bersifat rancangan, namun jadwal tahapan telah disusun sedemikian rupa pemirsa. Sesuai dengan jadwal pilkada 2020, menyesuaikan pula dengan protokol kesehatan. Dan selain itu, potensi titik rawan pun juga harus segera diidentifikasi berdasarkan evaluasi pilkada 2019 dan juga pendataan indeks kerawanan oleh Bawaslu. Dan ini kita lihat bahwa pada 4 Mei 2020 Perpu sudah ditekan oleh Presiden Joko Widodo sebagai landasan hukum untuk menggelar pilkada tahun 2020 ini di tengah pandemi. Berikutnya kita lihat. Menjadi pertanyaan bersama, kemudian kenapa harus kita segera menyelenggarakan dari pemilu atau pilkada kali ini? KPU menyatakan ada 4 alasan pilkada harus segera digelar. Yang pertama kita lihat bahwa menurut anggota KPU, Idewa KD Wiyarsa Rakasandi, di mana KPU tentu harus melaksanakan tahapan pilkada sesuai undang-undang yang ditekan oleh Presiden. Kemudian tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir pemirsa. Lalu dengan hasil koordinasi dengan pemerintah serta DPR, sepakat bahwa pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Tetap dilaksanakan. Tentunya di sini KPU akan berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk membahas protokol kesehatan dan juga pihak-pihak lainnya. Ketiga, KPU mengatakan ada hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, di mana setiap 5 tahun sekali harus ada pergantian kepemimpinan di daerah. Sementara WHO pun masih belum bisa memastikan kapan pandemi global ini akan segera berakhir. Sehingga kemudian tahapan apapun yang menjadi agenda penting di negara ini harus tetap dilaksanakan. Terlebih sudah ada landasan hukumnya. Kemudian alasan lainnya adalah menyangkut dana pilkada, pemirsa. Jika di pilkada ini ditunda melewati tahun ini, anggaran yang sudah dicairkan sebesar 4,1 triliun rupiah ini akan menjadi sia-sia. Bahkan disampaikan oleh KPU pada rilisnya kemarin bahwa sudah digunakan untuk beberapa alokasi anggaran tersebut. Sehingga kalau misalkan ditunda akan menjadi sia-sia untuk tahun ini, tahun 2020. Berikutnya kita akan lihat lagi.
data-data dan fakta lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana metode pencoblosan di tengah pandemi ini. Tentunya yang menjadi metode adalah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disetujui oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentunya bagi penyelenggaraan secara langsung, maka jumlah peserta ini akan diatur dalam satu ruangan. Ruangan untuk memilih ini maksimal 40% dari kapasitas gedung. Kemudian jarak antar peserta yang menunggu 1 meter yang kemudian diatur setiap kursi ke kursi lainnya. Dan sesuai dengan surat edaran nomor 20 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana non-alam atau di sini adalah COVID-19. Maka petugas pemilu wajib menggunakan APD. Bagi petugas awal yang mendata wajib menggunakan APD atau minimal menggunakan masker. Tapi jika itu sudah kemudian menjadi petugas yang tentunya melakukan tugasnya di dalam gedung, maka wajib menggunakan APD lengkap, bahkan juga menggunakan sarung tangan. Itu yang kemudian dikatakan oleh tim gugus tugas. Dan kemudian terakhir, rajin mencuci tangan untuk menjaga higienis dan juga tentunya kenyamanan baik dari petugas dan juga para peserta. Berikutnya kita akan lihat lagi. Kalau kita lihat memang selain temuan-temuan tersebut, ada juga metode pengawasan dari Bawaslu yang dikatakan tetap akan dilakukan kali ini. Tentunya memang sebelumnya pelaksanaan partisipatif dari masyarakat pun juga masih menjadi satu bentuk tujuan dari Bawaslu yang akan terus dikomunikasikan kepada warga. Tapi selain itu juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian Bawaslu mengidentifikasi indeks kerawanan pilkada atau IKP. Nah, Ketua Bawaslu Aban juga merilis indeks kerawanan pemilu atau IKP pada pilkada 2020 di mana Bawaslu ini mencatat untuk aspek-aspek tertentu ini patut menjadi perhatian bersama untuk evaluasinya. Yang pertama aspeknya kalau kita lihat pertama adalah terkait dengan pelaksanaan pemilu. Di antaranya adalah aspek anggaran pilkada terkait COVID-19, data pandemi, dukungan pemerintah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggara pilkada, dan juga hambatan pengawas pemilu akibat pandemi. Hasilnya dari total survei ataupun juga melihat langsung di lokasi, ada 27 kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi, 146 daerah rawan sedang, dan 88 kabupaten kota rawan rendah. Kemudian konteks berikutnya adalah konteks infrastruktur daerah. Apakah kemudian sudah kesiap terkait dengan dukungan informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki oleh penyelenggaraan pemilu tersebut. Hasilnya ada 117 daerah terindikasi rawan tinggi dan 144 daerah rawan sedang. Dan di sini tidak ada rawan rendah, jadi hanya sedang dan juga tinggi, patut menjadi catatan. Kemudian konteks politik meliputi aspek keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah tentunya, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran. Hasilnya ternyata ada 50 daerah rawan tinggi dan 211 daerah sedang, tidak ada pula terindikasi rawan rendah. Terakhir, konteks sosial meliputi aspek gangguan keamanan seperti bencana alam dan sosial, serta aspek kekerasan atau bahkan intimidasi pada penyelenggaraan. Hasilnya ada 40 daerah rawan tinggi dan 221 daerah rawan sedang. Dan kembali, tidak ada daerah yang terindikasi rawan rendah. Dan demikian tadi ada pemaparan saya dalam fact check kali ini. Semoga tentunya dengan evaluasi dan juga hasil temuan dari indeks kerawanan tersebut bisa menjadi sebuah evaluasi yang terbesar dan juga terbaik untuk kemudian bisa melakukan pilkada serentak tahun 2020 ini dengan lebih baik di tengah suasana pandemi.